Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap, hari ini kita melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Siap. Baik, sebelum kita melanjutkan materi atau bab selanjutnya, Bapak sebelum mengabsensi dipersilakan untuk berdoa memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Sebelum itu saya akan mengabsensi terlebih dahulu kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama, Alika, Andika, izin Ari Firmansyah, ada Arya mana? Sakit. Aurel, Ilham, Kanaya, Mufrika, Muhammad Reza, hadir. Semangat? Oh, semangat. Muhammad Rifki, Nabila, Nadia, Naisalia, sakit, Nazihan. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, yang bisa masuk lagi dan belajar seperti biasanya. Baik, kita lanjut. Sebelum itu, sebelum masuk ke materi, nanti apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan akhlak Islam. Bapak mengharapkan nanti setelah pembelajaran ini di diri kita masing-masing, namanya akhlak itu ada perubahan. Ada perubahan antara mau diri sendiri, mau nanti di lingkungan, mau nanti di keluarga. Pada dasarnya di kehidupan kita, akhlak kita harus ada perubahan setelah kita mempelajari tentang akhlak Islam. Baik, untuk pelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak. Nanti akhlak apa sih? Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian akhlak dalam konsep Islam. Berarti berkaitan pada agama kita. Yang lanjut, ketiga, dapat menyebutkan ciri-ciri akhlak Islam. Terus yang keempat, siswa dapat menjelaskan metode-metode meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima, Siswa dapat membiasakan meningkatkan kualitas akhlak. Ini nanti dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun nanti di lingkungan keluarga kita harus ada perubahan. Siswa Menyebutkan dalil yang berkaitan dengan akhlak. Baik, itu pembelajaran kita, artinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk kepada yang pertama yang disebut dengan pengertian akhlak. Apa pengertian akhlak? Secara bahasa, bentuk jamak dari khuluq atau al-akhlak. Itu ada tabiat, budi pekerti, kebiasaan, adat, keperwiraan, kesastriaan. Paham ini? Nah, nanti daripada masing-masing kata tabiat itu apa, budi pekerti itu apa, kebiasaan itu apa, nanti kita jelaskan atau nanti kita cari di mana? Perbuatan dilakukan berulang-ulang, artinya ini istiqomah, kontinu, terus menerus tanpa putus. Paham nih? Nah, itu perbuatan yang selalu diulang-ulang, yang terus menerus akan menjadikan itu melekat pada diri kita. Contoh, kalau kita sedekah setiap hari 500 perak atau 1000 rupiah tiap hari, itu akan melekat sampai kita meninggal. Karena itu membantu orang. Apa ya, dari pengajaran di pinggirin, motornya atau kendaraannya di pinggirin, itu adalah perbuatan yang tanpa dipikirkan, refleks. Paham? Itu bisa hal kebaikan, bisa hal keburukan.
Tinggal nanti kita bagaimana melihat itu. Paham perbuatannya, ya. Sudah, ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada, lanjut. Sedang pengertian alat juga apa ciri-cirinya? Apa juga? Apa? Kebalikannya bersifat mutlak. Ya, bersifat mutlak. Mutlak itu atau al-ghairiyah al-mutlaqah. Yang kedua, kebiasaannya bersifat menyeluruh. Ketiga, tetap langgeng dan mantap. 4. Pokoknya dipatuhi. 5. Awasannya menyeluruh. Nah, ini ciri-ciri alat terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Paham? Paham nggak? Apa maksudnya yang mutlak itu? Mutlak yang dilakukan karena Allah, misalnya apa? Sholat, terus apa lagi? Hah? Puasa, apa lagi? Zakat, terus contoh, kamu dakwah, di dakwah masa sendirian? Ya, nggak mungkin dakwah sendirian depan kaca, assalamualaikum kayak orang enggak. Tapi kalau dakwah yang dilakukan, misalnya kamu muhadharah menyampaikan apa pesan yang disampaikan di muhadharah itu, berarti teman-temannya mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, bukan hanya menyampaikan, tapi apa yang disampaikan oleh kamu itu ngapain? Diterapkan dalam kehidupan. Nah, yang ketiga, tetap dan kontekstual. Artinya apa? Ini tetap dan paham. Lain dengan kamu misalnya dalam kehidupan, yang namanya kehidupan pasti harus dipikirkan sesuatu. Ya enggak? Berbuat harus berpikir. Misalnya hari ini saya mau berangkat sekolah atau enggak, mikir. Kalau dikasih duit berangkat kan, kalau nggak kasih duit nggak berangkat. Pernah terjadi? Pernah kan? Coba kalau nggak mikirkan sesuatu, misalnya apa? Yang namanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Datang aja bismillah, yang namanya rezeki itu insya Allah datang dari mana aja. Kita pulang dari sini kamu dapat rezeki. Iya enggak? Amin ya Allah. Maaf tuh. Wah, raja senyumnya lebar sekali. Enggak. Itu. Lanjut. Yang keempat apa? Kewajibannya yang harus dipatuhi. Ya, al-ilzam al-mustajab. Artinya apa? Ini berkaitan, kewajiban yang harus dipatuhi dengan hukum-hukum yang terkait dalam Islam. Salat. Dalam berpikir dan tinggal. Ya, itu alat wajib. Yang kedua, alat Islam. Artinya mengajarkan kepada manusia dalam mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dan hadis. baik. Kalau alat wajib berkaitan dengan norma kehidupan kita, makanya setiap sesuatu manusia berbuat harus berpikir. Kalau ada manusia berbuat tanpa berpikir, berarti manusianya tidak normal. Tapi kalau ada manusia berpikir dulu baru berbuat, dia normal. Contoh kayak tadi, hari ini kalau saya nggak sekolah, wah saya ketinggalan pelajaran. Jadi berpikir tuh, makanya dia ngambil keputusan, oh saya berangkat sekolah, walaupun tidak dapat transport dari orang tua. Atau kan ciri-ciri akhlak Islam. 1, ya, ini adalah berkaitan pada Allah. Yang kedua, ya, menyeluruh tadi yang sudah dijelaskan, ya, kepada bukan diri sendiri tapi kepada yang ketiga, ya, itu yang sudah dijelaskan. 4, ya, kelima, nah, ini berkaitan dengan Allah. Maka ciri-ciri alat Islam ini semuanya punya dalil. Nah, dalil itu nanti kamu harus hafalkan di rumah, kamu baca-baca.
Nanti waktu tanya jawab atau ujian atau ulangan pasti itu akan keluar berkaitan dengan ciri-ciri ahlak Islam. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Nih, dalil tentang peningkatan kualitas akhlak ini adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Apa bunyinya? Laqad kana lakum fi liman kana ialah serta yang banyak mengingat Allah. Makanya mencontohnya dari Rasulullah sebagai contoh bagi kita. Tapi kalau kita tidak bisa menyontoh Rasulullah, kita belajar dari kehidupan kita. Lama yudillu bihi illa fasiqin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan membuat manusia jauh atau yang lebih kecil dari keduanya. Adapun orang-orang yang beriman mereka bahwa mereka Ya. Apa maksud Allah dengan perusahaan ini? Namun tidak ada. Dah. Nggak takut. Serius. Ya. Nah, baik, lanjut. Itu tentang ayat berkaitan dengan perumpamaan. Yang kedua, dalil tentang melalui keteladanan yang tadi sudah disampaikan di awal itu berkaitan dengan apa? Keteladanan yang kita harus lihat tentang Rasulullah. Makanya Rasulullah diutus ngapain itu? Menyempurnakan akhlak kita. Jadi suri teladannya ada pada Rasulullah. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas akhlak melalui latihan dan pengamalan. Apa? Faman kana yarju liqa'ah melalui nasihat. Apa? Dzalika adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa? Yaitu berbuatlah amal soleh atau amal kebaikan semasa hidup. Sudah. Sekarang menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak melalui apa? Satu, lingkungan keluarga. Maka kita menerapkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik bagaimana? Pasti akhlak yang disenangi oleh orang tua, adik, kakak. Tidak. Bangun tepat pada waktunya, beresin yang namanya tempat tidur, selimut, bantal, waktunya misalnya mandi, kalau mau sarapan, buat sarapan atau sarapan bareng cuci dan segala macam. Apapun yang kamu lakukan yang membuat orang tua senang berarti adalah akhlak yang baik. Tidak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Berakhlak di sekolah dapat dilakukan dengan menjalankan perintah dan tugas dari guru atau mentaati tata tertib sekolah. Ini yang sudah disepakati, hal-hal yang baik. Tapi kalau yang tidak baik, ya harus ditentang lah. Misalnya, Ilham, tolong kompresin ban motor Kawarudin. Oh, bisa Pak? Ya, paham nih. Jadi perbuatan atau perintah yang diberitakan oleh guru hal yang baik, yang tidak baik harus dihindari, dilawan. Ya, lawan dengan cara yang sopan, santun, marah. Saya nggak bisa melakukan perbuatan. Paham? Lari, ajak adikmu jalan-jalan, syok. Mau kemana, mau yang penting ada uang. Karang Taruna itu sebuah kelompok remaja yang bisa memilih tentang kinerja Karang Taruna atau remaja masyarakat.
ada remaja masjid, lagi macam-macam. Nah, ya, kalau kalian harus berlomba-lomba masuk di dalam, kalau enggak di remaja masjid atau di remaja taruna bisa aktif, ya bisa aktif, ya seperti aja, iyalah, yang ikut MR dong musuhan, ya dari remaja masjid kalau mau. Tampil ngapain minimal jiwa manusia. ya satu yang melekat pada jiwa manusia, akhlak juga bisa, budi pekerti, tabiat, kebiasaan dan lain-lain. Terus apa lagi? Akhlak itu bisa dipelajari dalam tiga apa? Tiga situasi, misalnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam sekolah, dalam masyarakat, apalagi macam-macam akhlak itu ada berapa? Dua akhlak apa? Syariah dan akhlak Islami. Baik, kita lihat rangkuman dari kalian yang kalian sebutkan bagus. Kita lihat ini akhlak yang pertama, rangkumannya adalah yang tadi kita sudah bahas. ya. Jadi akhlak itu secara bahasa tadi yang disampaikan bisa tabiat, budi pekerti, kebiasaan, adat, keperwiraan, kesatriaan. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang akhlak Islami? Nggak ada? Cukup jelas? Jelas, Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya pada pertemuan hari ini bermanfaat untuk kamu dalam pembelajaran akhlak. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara masyarakat maupun secara di sekolah nanti. Baik ya? Sudah? Kalau sudah demikian, untuk penilaian secara individu tadi saya sudah melihat secara siapa yang menjawab, sehingga nanti tinggal dimasukkan saja dalam penilaian. Baik, kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة